Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di live streaming kita Gila Jumpa Sehat. Bincang langsung Jumat pagi sehat bersama Puskesmas Perumnas. Baiklah, di sini saya Dr. Sela ditemani oleh Dr. May. Dr. May ini merupakan salah satu dokter yang ada di Puskesmas Perumnas kita. Pada kesempatan kali ini, Dr. May akan menyampaikan sedikit materi tentang artritis. Apa itu artritis? Artritis itu yang sering disebut radang sendi. Kenapa kita membahas ini? Karena kita angkat artritis ini adalah salah satu gejalanya itu nyeri sendi, yang dimana semua masyarakat hampir merasakan ini. Baiklah, Dr. May, ada yang ingin disampaikan tentang penjelasan artritis ini? Oke, jadi kita sharing info aja nih dok ya. Jadi kalau misalnya radang sendi, seperti yang dokter jelaskan tadi, radang sendi itu kan banyak sekali, mau dari usia 30, usia yang sudah lansia, di atas 50 tahun, pasti pernah merasakan yang namanya nyeri sendi. Mau sendi lutut, sendi jari-jari, sendi bahu, ada banyak sekali keluhan yang sering dirasakan. Namun, masyarakat umum ini, masyarakat awam, jarang sekali mengetahui kalau misalnya nyeri sendi itu ada banyak. Ada yang cuma pegal-pegal saja, ada juga yang memang artritis yang seperti dokter sebutkan tadi. Kalau artritis itu, kalau berdasarkan istilah, itu sebenarnya adalah radang pada sendi. Jadi radang dok ya, bukan hanya nyeri. Radang tadi seperti yang kita tahu, kalau sudah radang, nyeri sendi itu bukan cuma hanya nyeri biasa. Nyerinya itu bisa disertai dengan rasa panas pada sendi. Biasanya disertai dengan kemerahan pada sendi yang nyeri. Terus ada pembengkakan, dok ya. Terus yang pasti ada disfungsi. Jadi fungsi gerak sendi itu akan terbatas. Seperti itu. Oke, tadi penjelasan dari Dr. May sudah sangat jelas ya. Nah, untuk penyebabnya apa ya dok? Penyebab, oke. Kalau untuk penyebab sebenarnya ada banyak sekali penyebab dari radang sendi ini dokter. Untuk sobat healthy semua, jadi radang sendi atau nyeri sendi yang sering kita keluhkan banyak sekali penyebabnya. Bisa dari infeksi atau adanya infeksi ini maksudnya ada kuman atau bakteri yang menyerang sendi kita, yang menyebabkan sendinya nyeri, bengkak tadi. Atau bisa juga karena peningkatan asam urat atau pengeluaran asam urat yang terganggu. Jadi asam uratnya numpuk nih dok di sendinya. Jadi bikin nyeri juga. Atau bisa juga karena pengapuran yang paling sering pada orang lansia, pada orang-orang tua. Pengapuran jadi sendinya nyeri karena tadi gesekan antar tulang karena sudah bergesek kan dok, pengapuran tadi. Jadinya nyeri sendinya. Dan yang terakhir yang paling ditakutkan adalah rheumatoid arthritis. Penyebabnya itu karena penyakit autoimun ya dok ya. Jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang artritis yang saya sebutkan tadi. Oke, tadi sudah dokter jelaskan. Nah, kalau perbedaan-perbedaannya apa aja dok? Kalau perbedaan, jadi sebenarnya kalau perbedaan itu tadi dari lokasi nyeri. Jadi kan nyeri tadi ada saya sebutkan banyak nih, ada nyeri di jari-jari tangan, ada nyeri di lutut, ada nyeri di bahu, ada nyeri di pinggang kadang. Nah, itu penyebabnya bisa beda-beda dan ciri-cirinya juga beda. Pada setiap nyeri sendi atau radang sendi itu berbeda penyebabnya. Terus untuk tanda-tanda atau perbedaannya bisa dari tadi penyebabnya, lokasinya, dan faktor resikonya. Jadi faktor resiko yang menyebabkan radang sendi itu juga berbeda. Nah, karena tadi dokter membahas faktor resiko. Nah, faktor resiko apa yang memperberat gejala ini? Oke, jadi kita ulang dulu ya Sobat Healthies. Faktor resiko itu adalah faktor-faktor atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan nyeri sendi atau radang sendi yang diderita itu semakin menjadi-jadi ya, semakin sakit, keluhannya semakin tidak bisa diatasi. Nah, itu ada faktor resikonya. Jadi ini kita bedain dulu ya dok. Jadi artritis yang sering kita temukan di puskesmas itu ada biasanya karena asam urat nih. Karena atau kita sebutnya gout arthritis.
Terus yang kedua ada osteoartritis atau pengapuran, sering dikenal sama masyarakat itu sebutannya pengapuran. Terus sama yang terakhir itu rheumatoid arthritis atau tadi yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Jadi tidak semua radang sendi karena asam urat, dok ya, beda. Ya, jadi kalau misalnya untuk faktor resiko, untuk yang osteoartritis, yang pertama tadi sudah kita jelaskan, karena faktor usia yang pertama. Jadi karena itu osteoartritis itu penyakit degeneratif ya dok ya. Jadi seiring bertambahnya usia, maka bantalan di sendi-sendi itu akan berkurang, olinya akan berkurang, pelumas di antara sendi itu akan berkurang sehingga menyebabkan pergesekan antar tulang, jadinya makin sakit. Itu usia yang pertama dok ya. Terus yang kedua ada berat badan. Untuk orang-orang muda yang dulunya obesitas, berat badannya berlebih, kemungkinan di usia tuanya nanti akan mengalami yang namanya pengapuran atau osteoartritis. Terus bisa juga karena tadi ya usia udah, terus karena merokok bisa juga menyebabkan itu bukan penyebab utama ya, tapi memperberat keluhan dari pasien tersebut. Terus bisa juga karena adanya aktivitas yang diulang terus-menerus. Jadi misal tukang laundry atau yang suka cuci baju keliling ya, kan biasa ada kan, dia pakai lututnya terus-menerus dengan gerakan yang berulang, lama-kelamaan jadi terjadi pergesekan antar tulang, bantalannya udah nggak tebel lagi, jadi tipis, jadi sakit. Itu yang osteoartritis ya dok ya. Kalau misalnya yang asam urat disebutin lagi ya, gout arthritis namanya. Kalau gout arthritis ini lebih banyak pada laki-laki. Jadi perbandingannya itu 6:1. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya ada pasien datang atau ada ibu-ibu atau sobat healthies di rumah, perempuan sebenarnya jangan khawatir karena jarang sekali perempuan menderita asam urat. Yang paling banyak menderita asam urat itu bapak-bapak ya, bapak-bapak. Nah terus tadi ada faktor resiko lain seperti sama berat badan, obesitas. Kalau berat badan berlebih juga bisa bikin nyeri sendi atau asam uratnya meningkat. Terus karena konsumsi alkohol dokter. Konsumsi alkohol juga bisa meningkatkan asam urat dalam tubuh kita. Terus ini yang sering jadi mitos-mitos ya dok. Jadi yang menyebabkan makanan-makanan yang menyebabkan asam urat itu bukan sayuran, tapi makanan-makanan yang tinggi purin. Makanan yang tinggi purin itu contohnya daging merah. Daging merah. Makanan laut seperti kerang-kerangan, terus jeroan ya, itu bisa bikin asam urat kita tinggi dokter. Nah itu dari pola hidup, merokok, minum alkohol, dan ada juga karena penyakit lain seperti pada orang-orang yang menderita sakit ginjal nih dokter. Bisa juga. Terus yang terakhir karena rheumatoid arthritis atau karena autoimun. Jadi kalau misalnya karena autoimun berarti memang karena sel-sel di dalam tubuhnya itu menggerogoti bagian sendi dok ya. Jadi karena imun sendiri yang menganggap bagian sendi itu adalah benda asing atau yang harus diperangi, jadi dia akan nyeri begitu. Oke, sangat lengkap sekali ya penjelasannya dok ya. Baiklah, kalau tadi kan faktor risiko yang memperberat. Kalau misalnya keluhannya apa aja dok? Keluhan. Oke, secara umum keluhan dari artritis dok ya, tadi sudah kita jelasin radang sendi. Artritis kan ada banyak ya. Pasti keluhannya yang utama adalah nyeri sendi. Ya, nyeri sendi. Oke, nah kalau misalnya nyeri sendi, kita bedain lagi nih dok, berdasarkan tadi penyebabnya kan udah karena asam urat, karena pengapuran, lokasinya berbeda-beda biasanya nyerinya. Lokasinya dok ya? Lokasinya berbeda. Yang pertama untuk yang pengapuran, keluhannya itu biasanya di pagi hari. Nyerinya di pagi hari, terus keluhannya tiba-tiba, dan bisa nyerinya itu di lutut, sendi lutut, atau di sendi-sendi yang besar seperti di jempol tangan, jempol kaki ya, atau di sendi di siku atau di sini yang sendi-sendi besar. Jadi kalau pengapuran ya? Pengapuran ya dok.
Jadi yang biasa dikeluhkan sama pasien kita itu yang di polilensia, biasanya sakit lututnya sakit, biasanya karena pengapuran. Jadi kalau misalnya karena pengapuran itu tadi, dia nyerinya di pagi hari, pas mau mulai berjalan. Jadi keluhannya semakin nyeri. Tapi kalau udah digerakin agak lama, keluhannya berkurang. Ya. Kalau asam urat kalau asam urat atau gout ya. Jadi sebenarnya kalau asam urat itu keluhannya dok ya, tiba-tiba pasti nyerinya nyeri hebat, tiba-tiba di sendi yang bukan sendi besar, sendi kecil, tapi sendi besar juga bisa, tapi sangat jarang sekali. Biasanya tadi laki-laki tiba-tiba nyeri di jempol kaki, di sendi kaki, warna merah. Biasanya keluhannya dimulai malam hari. Keluhannya mendadak, disertai panas, nyeri. Terus lama-kelamaan keluhannya akan menghilang, kambuh lagi, tapi lama-lama akan menimbulkan tofus. Tofus itu bengkak, biasanya jempol kakinya udah bengkak, di mata kakinya bengkak. Nah gitu dok, itu asam urat biasanya. Kalau yang jari-jarinya bengkak-bengkak ini juga termasuk? Iya, tapi beda juga. Bengkak-bengkak di jari-jari ini biasanya ada yang pengapuran juga. Tapi kalau misalnya yang di sendi-sendi ini, biasanya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik nanti akan kita tekan di bagian jari-jari atau kita lakukan penekanan seperti ini. Kita tekan seluruh jarinya. Nanti perubahan bentuk kukunya berbeda. Bisa nanti biasanya di sela-sela yang ujung-ujung, dok ya, yang di sini. Dia jarang di yang di tengah. Kalau misalnya yang di ujung-ujung itu biasanya yang osteoartritis. Ya. Kalau untuk keluhan rheumatoid arthritis itu gimana? Rheumatoid arthritis. Jadi kan dari penyebabnya rheumatoid arthritis tadi karena autoimun. Jadi dia pasti disertai dengan keluhan-keluhan lain. Ada demam, nyeri, semuanya badannya pegal-pegal. Yang dirasakan itu berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan begitu. Terus lokasinya juga bisa di distal atau di ujung-ujung jari yang kecil. Terus biasanya seluruh bukan hanya satu sendi, semua sendi bisa terkena begitu. Oke, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya apa saja keluhan-keluhannya. Nah, kalau misalnya kita nih dok ya, kita sudah merasakan keluhannya, kapan sih kita harus berobat ke dokter? Oke, jadi kapan kita harus berobat ke dokter? Yang pertama, sebenarnya semua nyeri sendi, Sobat Healthies boleh datang ke puskesmas atau datang ke tempat pengobatan pelayanan kesehatan pertama, mau ke dokter umum, mau ke puskesmas, boleh ketika mengeluhkan nyeri sendi, dimanapun sendi yang nyeri. Karena nanti pas di puskes atau di praktek dokter akan dilakukan pemeriksaan fisik ulang. Nanti kita anamnesis, kita tanya-tanya dulu sesuai tidak keluhannya ini dengan keluhan pasien dengan tadi penyebab penyakit nyeri sendi tadi dokter. Jadi kalau misalnya udah dilakukan pemeriksaan fisik, kemungkinan besar nanti harus ada pemeriksaan penunjang lain. Seperti kalau misal kita curiganya asam urat, kita bakal periksa asam uratnya dulu. Terus kalau misalnya nanti ternyata kita curiga ke autoimun, kita rujuk ke rumah sakit. Terus kalau misalnya pengapuran, nanti kita lihat dulu derajat pengapurannya bagaimana. Jadi nyeri sendi apapun boleh datang ke puskesmas biar nanti dibantu sama dokter untuk bedain hanya pegal-pegal saja atau benar-benar radang sendi gitu. Oke, baik dokter. Nah, kan kita sudah tahu nih ya Sobat Healthies kapan kita harus berobat kalau kita sudah mendapatkan keluhannya. Nah, sekarang bagaimana dok untuk penata laksanaannya? Oke, penata laksanaannya. Jadi ini sekalian meluruskan ya Sobat Healthies, untuk asam urat jangan buru-buru ke apotek. Jangan buru-buru ke apotek beli obat penurun asam urat ya. Karena kalau misalnya memang benar asam urat, itu tidak boleh langsung diturunkan secara mendadak asam uratnya. Karena kalau diturunkan secara mendadak akan menimbulkan gejala-gejala yang berterusan, bakal ulang lagi tanpa diatasi penyakitnya dulu. Jadi kalau misalnya, jadi ada banyak nih dok tata laksananya. Mulai dari obat-obatan, kalau misalnya
terasa nyeri, kita akan bantu pasien untuk mengurangi nyerinya dengan memberi anti nyeri. Boleh paracetamol atau acetaminophen yang biasa bisa dibeli secara bebas dok ya. Atau bisa juga dengan non farmakologis, maksudnya bukan dengan obat-obatan. Nanti kalau memang perlu sudah dilakukan pemeriksaan fisik, pasiennya bisa kita rujuk untuk melakukan fisioterapi. Jadi yang bisa kita lakukan fisioterapi itu seperti pengapuran, ya. Pengapuran itu biasanya dari fisioterapi, dilakukan terapi di rumah sakit. Namun untuk asam urat tadi tidak boleh buru-buru diturunkan. Jadi harus kita atasi nyerinya dulu pakai obat. 2-3 hari selanjutnya baru konsumsi obat untuk penurun asam uratnya. Begitu, dokter. Oke. Nah, Dokter Mei, Ya, ini untuk artritis ini kan radang sendi. ya Bisa dicegah nggak sih dok? oke, bisa banget. Bisa Bisa banget. Gimana Jadi, caranya? Tadi kita udah bahas banyak banget, mulai dari definisinya apa, penyebabnya apa, faktor resikonya apa. Sebenarnya penyakit radang sendi ini bisa dicegah, dokter. Salah satu pencegahannya itu dengan cerdik. Ya, cerdik. Apa itu cerdik? Apa itu cerdik? Oke, kita sebutin satu-satu ya. Cerdik itu yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau misalnya nyeri sendi atau rasa pegal-pegal, nggak apa-apa. Boleh banget langsung ke puskesmas buat periksa ya. Yang pertama, secara berkala. Berarti kalau ada keluhan boleh datang. Tanpa keluhan pun boleh melakukan pemeriksaan fisik ya. Yang kedua, menyahkan asap rokok. Tadi sudah dijelaskan ya dok ya, faktor resiko dari penyakit artritis itu adalah salah satunya rokok. Jadi kalau misalnya ada yang merokok, kita kalau perlu jangan mau jadi perokok aktif maupun jadi perokok pasif ya, karena efeknya sama aja, mau aktif mau pasif sama. Terus yang ketiga itu rajin aktivitas fisik ya, olahraga. Jadi kalau misalnya tadi kan salah satu faktor risikonya adalah berat badan. Salah satu cara untuk menurunkan berat badan itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan itu dalam 1 minggu 3-5 kali 1 minggu 30 menit. Jadi 150 menit seminggu, dokter. Terus yang itu diet seimbang. Nah, diet seimbang ini biasanya banyak salah kaprah di masyarakat. Diet seimbang ini maksudnya bukan tidak makan ya, healthies. Tetap makan, cuman kita atur. Nah, di Puskesmas Perumnas kita punya ahli gizi. Jadi kalau yang mau diet nggak apa-apa banget, boleh datang ke Puskesmas. Nanti kita atur pola makannya. Terus yang terakhir, istirahat yang cukup dan kelola stres ya. Jadi kalau misalnya stres, biasanya asam uratnya naik. Kalau misalnya stres, berat badannya naik. Kalau misalnya stres, biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul ya dok ya. Iya gitu. Jadi cara pencegahannya dengan cerdik. Cerdik ya. Iya. Jadi sobat healthies bisa diingat ya, pencegahan yang untuk artritis ini adalah cerdik ya. Oke. Nah, tadi dokter Mei sudah menjelaskan inti dari masalah ini adalah penyakit ini bisa sembuh nggak dok? Oke, untuk sembuh atau enggak tergantung dari seberapa berat penyakitnya. Jadi misal kalau misalnya autoimun itu bisa kita lihat sembuh atau tidaknya tergantung progresivitas. Maksudnya seberapa berat penyakit itu. Kalau misalnya terlambat ditangani, untuk sembuhnya sangat susah dok. Makanya tadi sudah dijelaskan, boleh melakukan pengecekan kesehatan walaupun dalam keadaan tidak sakit, biar kita bisa cegah, biar penyakitnya kalau tahu bisa ditangani dengan cepat. Terus untuk osteoartritis atau pengapuran, mungkin dikatakan sembuh tidak bisa dok ya, tapi kita bisa bantu untuk mengurangi keluhan-keluhan pada pasiennya. Terus untuk asam urat tentu saja bisa sembuh, tapi asam urat ini punya stadium ternyata dok. Tadi lupa dibilangin ya. Jadi asam urat itu punya stadium. Stadium 1 itu stadium akut. Jadi dia pertama kali kena, biasanya nyeri hebat. Nah itu bisa banget ditangani. Kita kasih anti nyeri, asam uratnya kita turunkan. Kalau modifikasi gaya hidup dan cerdiknya jalan, itu insya Allah nggak kambuh lagi. Tapi kalau sudah masuk stadium-stadium lanjutnya, bisa sampai komplikasi ke ginjal, untuk sembuh sangat susah, seperti itu. Oke. Ya, baiklah sobat healthies, tadi ya sudah dijelaskan ya oleh Dokter Mei.
Nah, tadi sebelumnya dalam pembincangan kita, Dokter Mei ada bahas tentang mitos atau fakta. Nah, ini menarik nih Dokter Mei ya. Jadi kita coba bahas dulu. Pasti banyak banget nih mitos-mitos yang berkeliaran di masyarakat ini. Apalagi terutama tentang artritis atau asam urat ya, paling sering ya. Nah, yang paling pertama itu katanya mandi malam, Dok. Mandi malam itu katanya bisa nyebabin rematik katanya atau asam urat. Bener apa enggak itu mitos atau fakta tuh? Jadi mari kita luruskan bersama-sama nih Dok ya, lewat media ini kita luruskan bersama-sama kalau misalnya mandi malam itu tidak menyebabkan rematik. Nah, terus mungkin di sini kita sekalian ngelurusin juga pandangan masyarakat, rematik itu bukan seluruh penyakit sendi adalah rematik. Jadi rematik itu adalah penamaan untuk lebih dari 150 jenis penyakit akibat radang sendi nih Dok. Jadi kalau misalnya rematik, kita harus cari tahu rematiknya itu karena apa? Apa karena tadi asam urat, atau karena tadi autoimun, atau karena infeksi seperti itu. Jadi kalau misalnya mandi malam, justru ada penelitian yang bilang kalau mandi malam itu bagus. Nah, mungkin jamnya, karena kalau misalnya jam 12 malam nih baru mandi dengan air yang dingin, paling tadi keluhannya artralgia atau pegal-pegal pada sendi, bukan menyebabkan rematik. Oke, jadi intinya rematik itu bukan diagnosa ya, tepatnya ya. Jadi rematik itu kumpulan gejala sebenarnya. Oke, nah selain mandi malam, katanya makan sayur hijau. Nah itu tuh bikin juga asam urat katanya Dok. Benar nggak itu? Oke, jadi tadi sebenarnya sudah dijelasin kalau misalnya asam urat atau gout arthritis bukan disebabkan oleh sayur-sayuran hijau. Nah, jadi ada penelitiannya nih Dok dari pengelolaan gout American College 2012. Bahkan di sana dijelaskan kalau sayuran itu dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat. Jadi bukan dihindari, malah dianjurkan begitu, malah dianjurkan. Cuman mungkin selama ini karena tersugesti sayuran bikin asam urat, orang-orang pada takut makan sayuran pas lagi nyeri sendi. Padahal nyeri sendinya pun belum tentu karena peningkatan asam urat seperti itu. Ada banyak faktor. Banyak faktor. Oke. Nah, kalau faktor keturunan, Dok? Kalau faktor keturunan, benar nggak itu mitos atau fakta? Itu fakta sih Dok. Fakta ya, benar. Ya, jadi bisa karena ada seperti yang rheumatoid arthritis ya, atau arthritis rematik itu penyebabnya salah satunya adalah dari keturunan atau genetik. Tapi tidak semua nyeri sendi karena keturunan. Tadi harus kita pisahkan dulu nanti sana musimnya karena apa. Oke, Sobat Healthies, tadi sudah kita dengar ya perbincangan dengan Dokter Mei. Nah, Dokter Mei, untuk yang terakhir nih, apa ada pesan penting untuk Sobat Healthies di rumah mengenai artritis ini? Oke, jadi kalau misalnya jangan takut makan sayur, karena bukan sayur yang nyebabin asam urat. Terus tadi jangan lupa cerdik, cek kesehatan, nyahkan asap rokok, terus aktivitas fisik, diet seimbang, kelola stres dan istirahat yang cukup. Oke, baiklah Sobat Healthies. Jadi sekian, itu adalah semua penjelasannya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @puskesmas_perumnas, dan jangan lupa follow Facebook kita juga ada di Puskesmas Perumnas Lahat, dan subscribe channel YouTube kita ya. Nah, baiklah Dokter Mei, terima kasih atas waktunya bisa dapat meluangkan waktu di sini, dan terima kasih juga kepada Sobat Healthies di rumah yang telah meluangkan waktunya melihat, menonton kami dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga kepada Dinas Kominfo yang telah memfasilitasi kami untuk kegiatan hari ini. Baiklah, saya moderator sebagai Dokter Sela undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.